Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita teruskan materi kita, materi mata kuliah kalkulus lanjut dengan pokok bahasan uji kekonvergenan deret suku positif, yaitu uji perbandingan limit. Ya. Misalkan deret UN dari N sama dengan tak hingga dan deret Vn N-nya 1 sampai tak hingga merupakan deret suku positif dan limit N menuju tak hingga dari UN per Vn sama dengan L. Kita perhatikan yang pertama. Jika 0 kurang dari L kurang dari tak hingga, maka pastilah ada N0 elemen N, ada bilangan asli N0, sehingga nilai mutlak UN per Vn min L pasti kurang dari L per 2. Sebab kalau UN per Vn itu limitnya sama dengan L, dia pasti sangat dekat, UN per Vn sangat dekat dengan L. Sehingga dia pasti kurang dari sebuah bilangan tertentu yang saya pilih adalah L per 2. Untuk setiap N lebih besar atau sama dengan N0. Oleh karena itu, ini kita lepas jadi min L per 2 kurang dari UN per Vn min L kurang dari L per 2. Kemudian ketiga ruas ditambah L akan ketemu L per 2 kurang dari UN per Vn kurang dari 3L per 2. Atau setengah atau L per 2 Vn kurang dari UN kurang dari 3L per 2 Vn. Ini berlaku untuk setiap N lebih besar sama dengan N0. Kita teruskan. Kita tulis lagi ya. Untuk setiap N lebih besar sama dengan N0, berlaku apa tadi? L per 2 Vn kurang dari UN kurang dari 3L per 2 Vn. Jika deret UN konvergen, ulang ya, jika deret UN ini konvergen, maka ekor dari deretnya juga pasti konvergen, yaitu integral bukan ya, sigma N sama dengan N0 sampai tak hingga UN, dia juga konvergen. Ingat ya, sifat apa? Sifat dari kekonvergenan deret. Sehingga dengan uji perbandingan langsung diperoleh apa? Diperoleh deret L per Vn, L per 2 Vn, konvergen. Jadi ingat ya, kalau ini konvergen, maka ininya juga, deret ininya juga konvergen. Sehingga, ingat sifat deret, ini L per 2, ini L per 2 konstan kalikan Vn, deretnya konvergen, berarti kalau kita ambil L per 2-nya, sigma N sama dengan N0 sampai tak hingga Vn juga konvergen. Nah, kalau ekornya konvergen, maka deret seluruhnya pasti konvergen. Sehingga kalau sigma N sama dengan 0, N0 tak hingga Vn konvergen, maka sigma N sama dengan 1 tak hingga Vn juga konvergen. Paham ya? Nah, kita teruskan sekarang. Ini kalau sigma UN-nya konvergen ya. Sekarang praktek yang terjadi jika sigma Vn-nya konvergen. Kalau sigma N sama dengan 1 hingga Vn konvergen, maka ekor dari deret ini juga konvergen ya. Ekor dari deret ini konvergen dikalikan 3L per 2 juga konvergen. Sehingga dengan uji perbandingan langsung diperoleh apa? Deret UN ini ikut konvergen. Jadi kalau ininya konvergen, ininya juga konvergen. Sehingga sigma N sama dengan 1 sampai hingga UN dia konvergen. Nah, tadi kalau UN-nya konvergen, deret UN konvergen, deret Vn konvergen, deret Vn konvergen, deret UN konvergen. Sekarang bagaimana kalau divergen? Kita lihat ya, kalau deret UN-nya ini divergen, ini juga pasti divergen. Deret yang ini juga ikut divergen. Jadi, kalau sigma UN-nya konvergen, ekornya konvergen, kemudian kalau dikalikan 3L, pas setiap suku dikalikan 3L per 2 dia juga konvergen. Karena dia konvergen,
maka 3L per 2-nya kalau kita hilangin, jadi sigma ini Vn, dia jadi divergen, ekornya divergen, maka dari deret semula juga divergen. Sekarang, ini kalau UN konvergen. Sekarang kalau Vn konvergen, divergen. Kalau ini divergen, ingat ya. Tadi kan syaratnya ini kan ya. Kalau ini divergen, ya, maka L per 2 Vn juga divergen. Untuk N sama dengan N0 sampai hingga ya. Kalau ini divergen, itu dulu. Kalau ini divergen, ininya divergen, ini bukan konvergen, salah ya. Ini harusnya divergen ya. Ininya divergen. Kalau ininya divergen, ini divergen, maka ininya juga ikut divergen. Ya, oke, seperti itu ya. Nah, nanti Anda lihat ya, ini salah divergen ya. Sehingga dengan uji bandingan langsung diperoleh sigma UN divergen. Mulai dari N0 ya, mulai dari N0 ekornya divergen, maka yang seluruhnya juga divergen. Kesimpulannya apa? Misalkan sigma N sama dengan 1 hingga UN dan sigma N sama dengan 1 hingga Vn merupakan deret suku positif dan limitnya limit N hingga dari UN per Vn sama dengan L. Jika 0 kurang dari L kurang dari hingga, maka deret UN ini dan deret Vn ini dia mempunyai kekonvergenan yang sama. Artinya kalau yang satu konvergen, satunya konvergen. Kalau satunya divergen, yang satu pasti divergen. Kita lanjutkan. Tadi kan L-nya antara 0 sampai tak hingga. Sekarang gimana kalau jika L-nya sama dengan 0? Kita cek sekarang. Jika L sama dengan 0, pasti ada N0 elemen N, sehingga nilai mutlak UN per Vn kurang dari 1. Nah, UN per Vn kurang dari 1 karena dia menuju 0 kan, UN per N kan menuju 0, pasti kurang dari 1. Untuk setiap N bisa sama dengan N0. Karena itu ingat ya, UN positif, Vn positif sehingga bisa lepas nilai mutlaknya. Jadi UN per Vn kurang dari 1 akibatnya UN kurang dari Vn. Kita coba sekarang. Apa karena UN kurang dari Vn, ingat perbandingan langsung, maka kalau ininya konvergen, kalau ini konvergen, ulang ya, kalau ini konvergen, kalau deret Vn konvergen, maka ekornya juga konvergen. Yang mulai dari N sama dengan N itu ekornya ya. Sehingga dengan uji perbandingan langsung diperoleh, nah, ekor dari deret UN juga konvergen. Karena ekor dari deret UN itu konvergen, maka deret UN-nya pasti konvergen. Jadi apa kesimpulannya? Misalkan deret UN dan deret Vn itu merupakan deret suku positif dan limit N hingga UN per Vn sama dengan L. Jika L-nya sama dengan 0 dan deret Vn-nya konvergen, maka deret UN-nya konvergen ya. Nah, sekarang kalau yang 0 sudah, yang 0 sampai tak hingga sudah, yang 0 sudah, sekarang tak hingga. Jika N-nya tak hingga, maka ada N0 elemen dari N, sehingga nilai mutlak UN per Vn lebih besar dari M. Kenapa? Kalau dia tak hingga, maka UN per Vn-nya pasti melampaui sebuah bilangan tertentu. Untuk setiap N kita sama dengan N0. Dengan M-nya elemen F. Jadi M bilangan real ya. Oleh karena itu, UN per Vn pasti bisa dari M. Ingat, UN Vn positif. Maka UN-nya bisa dari M kali Vn. Kita cek sekarang. Kalau Vn-nya divergen, maka ekornya juga divergen. Karena ekornya divergen, maka setiap suku dari ekornya itu kalau kita kalikan M, dia tetap divergen. Sehingga dengan uji perbandingan langsung diperoleh apa? Deret ekor dari deret MUN ini divergen. Karena ekornya divergen, maka deret MUN-nya divergen. Kemudian M-nya dihilangin juga jadi divergen. Jadi misalkan sigma N sama dengan 1 hingga UN dan ini, dan sigma N sama dengan 1 hingga Vn itu merupakan deret suku positif,
dan limitnya ternyata sama dengan tak hingga, UN per VN sama dengan tak hingga, dan deret VN-nya divergen, maka deret UN-nya divergen. Oke, nah kita simpulkan dari yang kita diskusikan tadi apa? Kalau Anda punya UN positif dan VN positif, dan limit UN per VN, N mulai tak hingga sama dengan L. Jika 0 kurang dari L kurang dari tak hingga, maka deret UN dan deret VN keduanya konvergen atau keduanya divergen. Jika L-nya sama dengan 0, kemudian deret VN-nya konvergen, maka deret UN-nya konvergen. Jika L sama dengan tak hingga dan deret VN-nya divergen, maka deret UN-nya divergen. Jadi, langkah-langkah uji kekonvergenan deret suku positif dengan uji perbandingan limit. Pertama, Anda harus memprediksi kekonvergenan deret ini. Deret yang mau diuji diprediksi dia konvergen atau divergen. Kalau Anda prediksi bahwa dia konvergen, ya, jadi kalau Anda ini prediksi konvergen atau divergen gitu ya. Kalau Anda prediksi dia divergen, maka Anda harus cari deret divergen. Kalau Anda memprediksi dia konvergen, maka Anda cari deret konvergen. Hati-hati yang menghasilkan L-nya sama dengan 0 dan L sama dengan tak hingga. Setelah Anda prediksi dia konvergen atau divergen, kemudian setelah Anda pilih deret VN-nya, kemudian hitung limitnya. Limit UN per VN. Kalau ketemu antara 0 sampai tak hingga, berarti keduanya konvergen atau keduanya divergen. Kalau L sama dengan 0, sigma VN-nya konvergen, maka sigma UN-nya juga konvergen. Jika L sama dengan tak hingga, sigma VN-nya divergen, maka sigma UN-nya divergen. Jadi harus hati-hati memilih deret konvergen yang mau jadikan perbandingan. Hati-hatinya karena ada kasus khusus di 5 dan 6 ini ya. Nah, contoh. Selidiki kekonvergenan deret sigma N sama dengan hingga N per 3 pangkat N kalikan N plus 1. Kita cek sekarang. Lihat UN-nya, suku UN-nya. Ini di atas N, di bawah ada N. Berarti ini bisa kita ilangin ya. Kalau ini kita bisa bagi, kemudian sisa sepertiga pangkat N. Jadi kita pilih, jadi kita prediksi bahwa dia itu deretnya konvergen. Karena kita bandingkan dengan VN sama dengan sepertiga pangkat N. Karena sigma N sama dengan hingga VN, ini sepertiga pangkat N merupakan deret geometri, dengan rasionya sepertiga kurang dari 1, maka sigma VN ini pasti konvergen. Oke, setelah itu kita hitung limitnya. Limit N mulai hingga UN per VN, kita hitung. Kalau kita hitung, akan ketemu sama dengan 1. Berarti antara 0 sampai tak hingga. Ingat ya, karena limitnya tadi UN per VN antara 0 sampai tak hingga, dan sigma VN-nya konvergen, dia akan berakibat deret UN-nya konvergen. Oke. Kemudian kita selidiki konvergenan deret akar M-1 plus 1 per N plus 1. Kita cek sekarang ya. Yang di atas, ini yang dominan akar N. Yang bawah, yang dominan N. Akar N per N itu seperakar N. Seperakar N itu deret hiperharmonik dengan P-nya sama dengan setengah kurang dari 1. Jadi diprediksi UN-nya itu deret divergen. Ya, oke, kita mulai sekarang. Karena sigma N sama dengan hingga VN, VN-nya seperakar N merupakan deret hiperharmonik dengan P sama dengan setengah kurang dari 1, maka sigma N sama dengan hingga VN ini merupakan deret divergen. Kemudian kita hitung limitnya, UN per VN sama dengan ini, sama dengan ini masing-masing dibagi dengan N kuadrat, masing-masing dibagi dengan N, ketemu ini dia sama dengan 1. Berarti limit UN per VN antara 0 sampai tak
Enggak. Tetapi deret VN-nya divergen. Oleh karena itu deret UN-nya divergen. Ya. Oke. Kita sekarang akan menyelidiki kekonvergenan deret N kuadrat plus 3N kali 3 pangkat N per N plus 2. Kita cek lagi sekarang. Ini N kuadrat. Yang dominan adalah N kuadrat 3 pangkat N. Di bawah adalah N. Berarti N kuadrat kalau dibagi N, kita dapat N. Ini N kali 3 pangkat N. 3 pangkat N deret geometri dengan rasio lebih dari 1. Berarti diprediksi UN ini merupakan deret divergen. PN-nya siapa? PN-nya saya pilih 3 pangkat N. Oke, karena sigma N sama dengan 1 hingga Vn merupakan deret geometri dengan rasio sama dengan 3 lebih dari 1, maka deret Vn ini divergen. Kemudian dihitung limitnya. Limitnya dihitung N per Vn ini dihitung lagi. Jadi 3 pangkat N-nya hilang, ya. Kemudian N kuadrat plus N per N plus 2 ini N kuadrat. Ini N, ini bagi dengan N kuadrat, bagi dengan N kuadrat, dia akan ketemu tak hingga. Ya. Oke. Jadi ketemunya 0 kurang dari ini sama dengan 1 ya. N kuadrat plus N per N plus 2 ya. Ini ketemu tak hingga. Jadi limitnya adalah tak hingga. Karena limitnya tak hingga, kemudian sigma Vn-nya itu divergen, maka sigma UN-nya divergen. Kita cek ke sini ya. Kalau L sama dengan tak hingga, sigma Vn-nya divergen, maka sigma UN-nya divergen. Sudah benar ya? Oke, sudah benar ya bahwa yang ini ya, bahwa ternyata limitnya ketemu tak hingga, sigma Vn-nya divergen, maka ini jadi divergen ya. Oke, yuk kita lanjutkan. Yang ini adalah N per 3 pangkat N. Kita cek ya, UN-nya N per 3 pangkat N. Ini kira-kira konvergen apa divergen? Kita lihat atasnya itu N. N dengan 3 pangkat N besar mana? Itu kayaknya dominannya dominan 3 pangkat N. Oleh karena itu, maka kita prediksi bahwa dia deretnya adalah konvergen. Tapi Vn-nya kita tidak bisa mengambil sepertiga pangkat N. Karena kalau diambil sepertiga pangkat N, apa yang terjadi? Sepertiga pangkat N limit UN per Vn-nya gimana? Nah, kalau ini diambil sepertiga pangkat N, maka limitnya ini pasti sama dengan limit dari N sama dengan tak hingga. Nah, kalau ini tak hingga, padahal ininya konvergen, tidak bisa dipakai. Ya, tidak bisa dipakai. Yang bisa dipakai kalau, ingat ya di sini ya. Ingat di sini ya. Limitnya 0, tapi sigma Vn-nya konvergen. Nah, kalau yang di sini tadi, kalau diambil ini sepertiga pangkat N, itu berakibat limitnya ini jadi 0. Limit ini jadi 0. Limitnya jadi tak hingga, tapi ini konvergen. Tadi tidak cocok, tidak ada kesimpulannya nanti. Oleh karena itu, saya pilih Vn-nya sama dengan 1/2 pangkat N. Karena sigma Vn merupakan deret geometri dengan rasionya sama dengan setengah kurang dari 1, maka sigma Vn ini konvergen. Kita hitung limitnya, kan limit M hingga UN per Vn sama dengan ini, dia sama dengan 0, limit UN per Vn sama dengan 0, dan sigma N sama dengan 1 hingga itu Vn konvergen, akibatnya sigma UN sama dengan sigma N sama dengan 3 pangkat N konvergen. Jadi benar harus hati-hati. Jadi
walaupun ini kemudian dekat dengan sepertiga pangkat N, tapi Vn-nya tidak bisa diambil sama dengan sepertiga pangkat N. Sebab kalau ini dibagi ini, nanti limitnya ketemu tak 3. Padahal yang dibutuhkan limitnya ketemu 0. Oke? Nah, selanjutnya coba Anda kerjakan soal latihannya di bahan ajar Anda. Lalu silakan masukkan ke penugasan. Setelah itu kita diskusikan di kelas kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.